Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Belajar, selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, saya Syarifah Miftahul Eljannah akan menjelaskan tentang penentuan indikator ketercapaian dalam pembelajaran berbasis OBE. Yuk, kita selami lebih jauh tentang hal ini. Seberapa pentingnya ya materi ini bagi pengajar atau dosen? Pernahkah kita merasa gagal sebagai dosen karena mendapatkan nilai rata-rata di kelas kita sangat jatuh? Atau saat kita mendampingi mahasiswa praktek di lapangan, kita mendapatkan masukan bahwa mahasiswa dinyatakan masih kurang kompeten atau belum menguasai suatu kegiatan yang kebetulan kita sebagai pengampunya. Apakah saya tidak mampu mentransfer ilmu? Apakah saya salah menilai mahasiswa? Maka disinilah pentingnya kita menetapkan indikator ketercapaian. Dengan dikatakannya, indikator adalah jembatan utama yang menghubungkan CPMK dengan asesmen dan mutu pembelajaran. Sekarang kita nyatakan dulu, apa sih indikator? Indikator adalah pernyataan spesifik, terukur, dan dapat diobservasi sebagai bukti bahwa mahasiswa telah mencapai sebagian atau seluruh capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal dengan sebutan CPMK. Bukti ketercapaian kompetensi atau CPMK, pertama, ada panduan asesmen dan pembelajaran, umpan balik yang spesifik, transparansi bagi mahasiswa, serta dasar penjaminan mutu atau objektivitas penjaminan mutu. Apa fungsinya bagi dosen? Bagi dosen, indikator ini memastikan bahwa asesmen benar-benar mengukur kompetensi. Bagaimana caranya ya? 1. Kita harus memilih asesmen berbasis indikator. Contoh, ketepatan dalam mengukur tekanan darah sesuai prosedur standar. Atau ketepatan melakukan pewarnaan bakteri tahan asam dengan metode Ziehl-Neelsen. Kedua, memilih metode pembelajaran yang tepat sasaran dan efektif. Contohnya, kemampuan membedakan suara nafas normal dan abnormal melalui auskultasi. Maka, metode pembelajarannya harus melibatkan praktek langsung dengan stetoskop dan simulator, bukan hanya membaca buku teks. Atau di sini misalnya kemampuan membaca kelembapan udara pada alat termohigrometer. Nah, artinya kita harus memilih metode yang tepat. Kemudian, kita harus memberikan umpan balik kepada mahasiswa kita. Lalu, bagaimana perannya bagi mahasiswa? Bagi mahasiswa, indikator ini akan memberikan transparansi kejelasan, memahami apa yang harus dicapai sebagai bukti penguasaan kompetensi. Kemudian memfokuskan strategi belajar, bukan hanya kehadiran di laboratorium. Yang penting, kemampuan melakukan prosedur yang benar yang akan kita nilai. Itu yang harus dilakukan. Kemudian apa perannya bagi seorang penjaminan mutu? Dikatakan indikator ini penting. Mengapa? Karena menjadi objektivitas dan konsistensi penilaian. Memastikan semua mahasiswa dinilai dengan kriteria yang sama. Kemudian ini juga berperan dalam evaluasi kurikulum. Sebagai data indikator menjadi dasar dalam continuous quality improvement. Kemudian kita bisa juga lihat teknik untuk menurunkan indikator itu. Bagaimana caranya? Ada 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama adalah identifikasi kata kunci dan objek dalam CPMK. Pertama dalam level kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian dalam kata kerja. Kita bisa masukkan dalam taksonomi Bloom, apakah dari level C1 sampai dengan C6. Kemudian objek, kepada siapa kita berikan? Apakah ini mahasiswa langsung atau masalah apa yang akan diberikan? Dalam kondisi seperti apa diberikan? Yang kedua, ajukan pertanyaan. Apa buktinya? Jawab pertanyaan merupakan draft indikator ketercapaian. Misalnya, apa bukti bahwa mahasiswa melakukan pengkajian secara komprehensif? Apa bukti mahasiswa membedakan bakteri tahan asam yang tepat? Nah, ini bisa kita lakukan sebagai suatu indikator. Kemudian tahap yang ketiga yaitu merumuskan indikator yang spesifik. Kita harus merubah langkah 2 menjadi kalimat yang kalimat-kalimat pendek tentunya yang mendeskripsikan kinerja yang dapat diamati. Dan yang keempat,
Di sini indikator kita haruslah valid, artinya bisa diobservasi, bisa diukur, jelas dan spesifik. Contoh indikator yang sesuai dan tidak sesuai. Keseringan kesalahan umum yang sudah dilakukan, misalnya kita mencantumkan aktivitas pembelajaran, bukan ukuran kinerja. Misalnya, kita untuk mengukur sebuah partisipasi, bukan dikatakan mahasiswa mengikuti diskusi. Itu tidak bisa diukur. Tapi bagaimana mengukurnya? Kita mengukur dengan kualitas kinerja. Jadi yang kita tanyakan adalah bagaimana kemampuan mahasiswa mempertahankan argumen dengan sebuah bukti. Kita bisa lihat dari contoh berikut. Ya, misalnya nih, kita bikin CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip asepsis dan antisepsis dalam prosedur medis. Contoh indikator kurang tepatnya kita bilang, mahasiswa mengikuti praktek cuci tangan, mahasiswa mengikuti atau menonton video. Itu adalah indikator kurang tepat. Kenapa? Karena yang kita lihat di sini analisis kelemahannya adalah yang kita lihat itu adalah daftar aktivitas belajar, bukan capaian kompetensi. Jadi harusnya seperti apa? Indikator yang kita tulis harusnya ketaatan dalam melakukan 6 langkah cuci tangan. Nah, artinya si mahasiswa harus melakukan 6 langkah cuci tangan yang sesuai dengan standar WHO. Atau di sini kita katakan ketepatan dalam mempertahankan area steril selama simulasi pemasangan kateter urin. Nah, jadi apa tindakan yang dilakukan? Kemudian misalnya kemampuan membedakan antara alat yang steril dan tidak steril. Nah, ini contoh ya. Atau kita contohkan lagi yang berikutnya, misalnya gini. CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menganalisis data epidemiologis. Di sini kata-katanya adalah mampu menganalisis. Indikator yang kurang tepat atau yang sering kita lakukan di situ adalah misalnya mampu menggunakan aplikasi SPSS, mampu mengumpulkan data dari jurnal. Itu salah atau mungkin kurang tepat. Kenapa? Karena di sini menguasai software adalah keterampilan alat, bukan kemampuan menganalisis. Ya, kemudian berdiskusi adalah proses, bukan hasil akhir dari sebuah analisis. Lalu bagaimana yang tepatnya? Yang tepatnya kita harus menuliskan misalnya ketepatan dalam menghitung ukuran frekuensi penyakit. Misalnya prevalence rate, incidence rate, ya dari data yang sudah ada. Atau kemampuan menginterpretasi output tabel dan grafik untuk mengidentifikasikan kelompok populasi yang beresiko tinggi. Atau yang ketiga, misalnya kita bikin indikatornya adalah logika dan justifikasi dalam merumuskan prioritas masalah kesehatan berdasarkan kriteria apakah besaran, kegawatan, dan biaya. Jadi sobat belajar sekalian, kita bisa nyatakan bahwa dengan indikator yang baik, pembelajaran menjadi lebih terarah, asesmen lebih objektif, dan mutu program studi dapat ditingkatkan. Terima kasih, semoga sobat belajar mendapatkan tambahan pengetahuan dalam hal menetapkan indikator ketercapaian dan kita tidak lagi merasa gagal sebagai pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.